Kemunduran tiga kerajaan besar. Pertama, Kerajaan Sapawi. Setelah Abbas I meninggal, dinasti Sapawi mengalami kemunduran dan kemudian digantikan oleh Sulaiman. Sulaiman ini melakukan penindasan dan pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Penindasan pun semakin parah pada zaman Sultan Husain, pengganti Sulaiman. Mereka juga dipaksa untuk memeluk Syiah dan ditindas. Penindasan ini melahirkan pemberontakan yang dipimpin oleh Mahmud Khan sehingga berhasil menguasai Herat, Masyhad, dan kemudian merebut Isfahan. Setelah itu Sapawi diserang oleh Turki Utsmani dan Rusia. Kedua, kemunduran Kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya juga mulai merosot. Sukses kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan gerakan separatis Hindu di India tahun. Setelah Bahadur Shah meninggal dalam jangka waktu yang cukup lama, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana Bahadur Shah yang diganti oleh anaknya, yaitu Azim Shah. Akan tetapi pemerintahannya ditentang oleh Zulfikar Khan, putra Azad Khan, Wazir Aurangzeb. Azim Shah meninggal pada tahun 1712 Masehi dan diganti oleh putranya Jahandar Shah yang mendapat tantangan dari Farrukhsiyah, adiknya sendiri. Jahandar Shah dapat disingkirkan oleh Farrukhsiyah pada tahun 1713 Masehi. Faktor kemunduran dinasti Mughal. Pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau atau kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal itu sendiri. Kedua, kemerosotan pola hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide puritan dan kecenderungan aksetisnya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Kemudian keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinannya. Ketiga, kerajaan Turki Utsmani. Secara garis besar, kemunduran Utsmani mulai terasa sejak pemerintahan Sultan Salim II yang menggantikan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 sampai 1574 Masehi. Penyebab kemunduran kerajaan ini dapat kita lihat dari beberapa faktor, di antaranya melemahnya semangat Yenisari sehingga beberapa wilayah lepas dari kekuasaan Turki Utsmani. Saat itu kekuatan Salim II menderita kekalahan dari serangan pasukan gabungan armada Spanyol, Banduria, dan armada Sri Paus pada tahun 1663 Masehi. Ketika mengalami kekalahan di Hungaria dan Mohaques terpaksa menandatangani perjanjian Karlowitz yang isinya kerajaan Utsmani harus menyerahkan seluruh wilayah Hungaria pada tahun 1770 Masehi kepada pasukan Rusia. Pada tahun itu, pasukan Rusia mengalahkan pasukan Utsmani di Asia Kecil.